Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita sangat bersuka cita karena kita boleh bertemu lagi dan kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang merupakan pembacaan pada hari ini, yaitu kitab Keluaran 16, 17, dan 18. Saya berharap bahwa setiap kali saudara membaca firman Tuhan, saudara mendapatkan berkat pribadi, bahkan rema bagi hidup saudara, sehingga kita boleh dibangun terus di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh hidup selalu berdasarkan firman yang kita makan setiap hari bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan sama melihat bersama-sama berkat yang Tuhan beri bagi saya. Saya sangat diberkati lewat pembacaan pada hari ini, dan kita dapat melihat penyediaan Allah bagi umatnya. Mari kita mulai dari pasal 16 dari kitab Keluaran ini. Dan bangsa Israel setelah dari Elim, mereka kemudian berjalan dan sampai ke Padang Gurun Sin. Dan Padang Gurun Sin itu antara Elim dan Gunung Sinai. Dan pada saat mereka di Padang Gurun Sin, seperti biasa mungkin juga dalam keadaan mereka secara fisik lelah dan juga lapar, haus dan sebagainya. Kemudian mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Dan dalam persungutan ini yang kita lihat tentang kebutuhan mereka, tentang makan dan minum, sampai Musa merasa terlalu lelah, lalu kemudian datang kepada Tuhan untuk mencurahkan pengeluhannya. Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa ini bangsaku seperti ini, dan sepertinya saya bakal dilempari dengan batu. Dan saudara, keterdesakan yang dihadapi oleh Musa yang membuat dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan saya sangat tersentuh dengan membaca kata-katanya seperti itu. Nah saudara, kemudian Tuhan menjawab dengan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Dan pasal ini terkenal dengan bagian, yaitu Allah memberikan kepada umatnya makanan yang disebut mana, dan mana pada waktu pagi, lalu kemudian burung puyuh pada waktu malam. Tuhan itu adalah Allah yang mendengarkan, walaupun mungkin dengan cara kita yang tidak baik, ya, mengeluh dan kemudian hal-hal negatif lain yang kita lakukan, tapi tetap Allah kalau sudah berniat memberkati kita, menolong kita, Allah akan tetap konsisten dengan hatinya, dengan keputusannya, dengan perjanjiannya bagi umat Israel. Lalu kemudian kita lihat di sini bagaimana Tuhan boleh menjawab mereka. Unik sekali saudara di dalam peristiwa mana ini, yaitu Tuhan menjanjikan bahwa besok mereka akan melihat, pagi-pagi hari Tuhan akan memberikan roti dari surga itu, roti mana itu. Lalu kemudian pagi-pagi mereka bangun dan melihat embun seperti embun di luar, lalu kemudian embun menjadi kering, lalu menjadi seperti butir-butir yang halus, dan mereka mulai mengumpulkan itu, rasanya seperti roti madu. Dan kemudian mereka kumpul dan ada aturan Tuhan di situ, yaitu setiap orang harus mengambil secukupnya seperti yang diperlukan pada keluarganya, rumah tangganya. Jadi cukup dengan masing-masing keluarga. Dan secukupnya pada hari itu, tidak lebih. Sehingga ada beberapa yang agak nakal, lalu mengambil agak ekstra lebih, lalu mencoba untuk menyimpannya. Itu menjadi busuk, berulat, dan berbau. Dan ada juga saudara aturan-aturan lain, yaitu bangsa Israel setelah diajarkan tentang Sabat, jadi pada hari ketujuh mereka diharapkan untuk tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka beristirahat dan memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hal yang luar biasa adalah pada hari ke-6, pada saat mereka mengumpulkan mana, maka mana itu akan otomatis akan menjadi 2 kali lipat pada saat mereka masuk ke tenda masing-masing mereka. Lalu kemudian mana itu bisa disimpan, bisa bertahan sampai besoknya, yaitu di hari yang ke-7. Saudara, kalau memang Tuhan berkenan untuk segala sesuatu, Tuhan adalah Allah yang dapat mempertahankan itu. Itu yang kita pelajari dari mana ini, ya saudara. Lalu pada saat mereka juga memimpikan daging, Tuhan mengirimkan, saudara, sehingga katanya pada sore hari itu seperti penuh dengan burung puyuh. Tidak tahu burung puyuhnya dari mana, tetapi itulah karya Tuhan.
dari yang tidak ada pun Tuhan dapat menciptakan itu menjadi ada. Sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan kita tetap Allah yang berkuasa, walaupun di dalam banyak hal Tuhan juga seringkali mengizinkan kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita untuk memunculkan keaslian pribadi kita. Kalau saya belajar dari bangsa Israel, lalu kemudian dari situ Tuhan ingin kita bertumbuh, kita belajar untuk tahu apa yang Tuhan inginkan dan yang menjadi tujuan Tuhan bagi hidup kita. Itulah pelajaran dari mana, saudara, sehingga kita dapat belajar sama seperti Tuhan Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Manusia yang kadang-kadang serakah, merasa selalu tidak puas dan merasa kalau saya tidak simpen ini, mananya yang sudah ditakarkan Tuhan setiap hari, saya pasti akan lebih dari orang lain. Tapi kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah takarkan, kita harus bersyukur dengan takaran Tuhan bagi hidup kita. Lalu di situ juga satu hal yang saya juga petik di situ adalah orang yang cepat mengumpulkan dengan yang lambat mengumpulkan sama-sama mendapatkan cukup bagi mereka. Sebab itu bersyukurlah dengan apa yang saudara ada, jangan membanggakan diri atau merendahkan sesama kita satu dengan yang lain, tetapi mari kita melakukan bagian kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian masih berlanjut di pasal 17 kita melihat tentang penyediaan Allah terhadap kebutuhan makan dan minum bangsa Israel. Pada saat mereka dari padang gurun Sin, lalu mereka pergi ke Rafidim. Di Rafidim juga ya, mereka dari satu padang gurun ke padang gurun berikutnya. Dan di pasal 17 dikatakan kemanapun Tuhan suruh pergi dan mampir, mereka akan berhenti dan mampir di situ. Jadi dimanapun Tuhan pimpin, mereka berjalan bersama Tuhan. Dan inilah saudara, kita harus waspada dan jadi awas akan keadaan kita. Kadang-kadang Tuhan memimpin kita nggak selalu di tempat yang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Yaitu yang tadi saya bilang, agar memunculkan kepribadian kita, keaslian kita, apakah kita sudah dewasa juga secara rohani atau belum ya. Seperti kalau kita melihat bangsa Israel, kelihatannya masih mereka kekanak-kanakan secara rohani terhadap Tuhan. Walaupun mereka sudah mengalami berbagai mujizat, dikatakan di sini waktu mereka sampai di Rafidim, mereka sudah 15 hari sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Sebenarnya mereka masih fresh dalam ingatan, saudara, dalam pengalaman mereka melihat kebesaran Tuhan. Tapi tetap aja di sana mereka juga bersungut-sungut kepada Musa dan kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa di dalam pengeluhan Musa kepada Tuhan terhadap umatnya. Lalu kemudian Tuhan katakan, pergilah, angkatlah tongkatmu dan pukulkanlah tongkatmu itu di gunung batu, dan dari situ akan keluar air untuk semua bisa minum. Lalu kemudian Musa melakukannya. Dan sekali lagi, kalau umat Tuhan mendapatkan, orang Israel mendapatkan apa yang mereka mau, mereka bersuka cita, kayaknya Tuhan segala-galanya. Tetapi pada saat mereka menghadapi masalah-masalah, mereka bersungut-sungut. Dan mari kita belajar dari situ, saudara, untuk kita tidak menghina bangsa Israel, tetapi kita belajar untuk kita membangun diri kita tidak seperti itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lalu kemudian kita lihat di sini setelah apa yang mereka perlukan ya, Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Allah juga adalah Allah yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Lalu kita memasuk ke ayat-ayat selanjutnya dari pasal 17, yaitu ayat 8 sampai 16, berbicara soal penyediaan Allah terhadap keamanan dan juga bahkan kemenangan orang Israel. Dan kisah ini adalah kisah kemenangan bangsa Israel melawan orang Amalek. Pada saat mereka di Rafidim, bangsa Amalek itu datang untuk menyerang, untuk berperang menghadapi bangsa Israel. Dan inilah pertama kali nama Yosua muncul. Musa meminta Yosua untuk memilih orang-orang terbaik untuk pergi dan untuk berperang mengalahkan Amalek. Lalu kemudian Yosua melakukannya, dan Musa berjanji kepada Yosua bahwa besok pada saat mereka pergi dan menyerang orang Amalek, Musa akan naik ke atas bukit dan Musa akan berdoa mengangkat tongkat di hadapan Tuhan, dan itu adalah tongkat kekuatan yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan Musa melakukannya. Dia membawa Harun dan Hur bersama-sama dengan dia. Tetapi saudara, karena Musa juga sudah mulai tua, saudara ingat umur berapa Musa membawa umat Tuhan keluar dari Mesir? Dia sudah tua. Jadi pada saat itu, pada saat dia mengangkat tangan,
maka kuatlah bangsa Israel untuk menyerang Amalek. Tapi pada saat dia mulai lelah, lalu kemudian dia mulai menurunkan tangan, mulailah melemah juga bangsa Israel. Kita melihat bahwa koneksi kepemimpinan dengan kepemimpinan Musa dengan orang Israel itu sangat kuat. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ, saudara. Koneksi harusnya pemimpin dengan orang yang dipimpin itu harus ada. Dan kita lihat bahwa Tuhan memberkati, bahwa Musa mengangkat tangan menjadi kuat bangsa Israel. Dan itu sangat terkenal bagian ini, saudara, karena ini pertama kali mereka berhadapan dengan peperangan, dan Tuhan menyatakan mujizat kepada mereka. Dan pada saat Musa sudah mulai lemah, kemudian Harun dan Hur mengambil batu, lalu kemudian menolong Musa agar Musa bisa duduk di atas batu itu. Lalu kemudian mereka berdua satu persatu memegang kiri dan kanan tangan Musa. Saudara, kita melihat ada satu pelajaran berharga yang kita dapati di situ adalah kebersamaan dengan kepemimpinan saudara bersama-sama. Dan kebersamaan sebagai umat Tuhan itu sangat penting, tapi kebersamaan di dalam kepemimpinan, dalam pelayanan juga itu penting sekali. Dan menunjukkan di situ bahwa kita ada untuk saling menopang satu dengan yang lain. Dan di mana ada kerjasama yang baik, di situ ada kemenangan. Tuhan mengadakan hal yang luar biasa, dan kita melihat bahwa tangan Musa tetap terangkat. Dukungan, berkat, dan sebagainya dari pemimpin itu diperlukan, sehingga mereka yang berperang, mereka mendapatkan kemenangan, karena Tuhan memberkati kebersamaan dan kesatuan ini. Dan saudara, kita maju ke pasal yang terakhir dari perenungan kita pada saat ini, yaitu pasal yang ke-38, pasal 18. Saya cepat sekali maunya saudara berlari. Pasal 18. Dan di situ saudara juga berbicara tentang penyediaan Allah terhadap kepemimpinan Musa. Bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bukan hanya menyediakan umatnya untuk Musa memimpin, tapi menyediakan pemimpin juga yang akan bersama-sama dengan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan pasal 18 itu dimulai dari kunjungan mertua Musa, yaitu Jethro. Lalu kemudian pada saat dia berkunjung, dia juga membawa bersama-sama istri dari Musa, yaitu Sipora, dan kedua anak laki-lakinya. Dan pada saat mereka berjumpa, sudah pasti mereka kangen-kangenan. Sudah lama juga Musa tidak melihat istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian Musa mulai bercerita bagaimana Tuhan sudah memberikan kemenangan dan pertolongan, bahkan pernyataan mujizat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah membawa mereka dengan cara yang ajaib keluar dari Mesir, dan bahkan apa yang mereka lakukan sampai pada saat pertemuan Musa dengan mertuanya itu. Dan saudara, kita melihat di sini bahwa hubungan mereka antara Musa dengan mertuanya itu sangat baik. Dan kemudian kita juga melihat bahwa mereka dapat bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan lewat korban bakaran yang mereka berikan kepada Allah. Lalu mereka makan bersama-sama dengan sukacita. Itu luar biasa sekali. Dan kemudian Musa akhirnya pada keesokan harinya melakukan tugas seperti biasa, dan dilihat oleh Yitro bagaimana banyak rakyat dari Israel datang, karena rupanya mereka suka bertengkar. Karena waktu ditanya, kenapa kamu harus berhadapan satu persatu, dikatakan Musa karena mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Ada yang berantem dan sebagainya, dan Musa harus mengadili satu persatu. Lalu kemudian Yitro akhirnya memberikan saran kepada Musa, yaitu untuk memilih orang-orang yang baik di antara orang-orang Israel, yaitu mereka orang-orang yang cakap, orang yang takut akan Allah, dan dapat dipercaya. 3 kategori kepemimpinan yang diberikan dari perjanjian lama yang secara khusus kita pelajari adalah hal ini, yaitu adalah orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap termasuk rajin, ada inisiatif, lalu kemudian kreatif juga dalam menghadapi persoalan dan sebagainya. Lalu kemudian takut akan Allah, dan saya percaya itu adalah bagian yang paling penting, karena dengan begitu maka bagian hal yang ketiga, yaitu dapat dipercaya. Itu hal-hal yang sangat penting untuk masuk ke dalam kepemimpinan, apalagi untuk menjadi hakim-hakim bagi bangsa Israel. Dan saudara,
kita sangat bangga akan Tuhan, bagaimana Tuhan melengkapi. Lalu kemudian Musa akhirnya mendapatkan orang-orang yang gagah dan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang-orang yang terpilih untuk menjadi kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin untuk dalam tingkatan-tingkatan jumlah tertentu yang ada di masyarakat. Dan kita bersyukur melihat bagaimana Tuhan menyediakan. Kita percaya dalam perjalanan hidup kita, secara pribadi pun, rumah tangga kita teristimewa untuk gereja Tuhan kebersamaan, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan bagi umatnya. Tinggal kita bagaimana kita dapat berjalan bersama-sama di dalam kekompakan di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya teringat ada satu ungkapan yang dikatakan yang sudah umum, banyak orang yang sudah menyebutkan ini, bahwa kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita akan berjalan yang panjang, maka baiklah kita berjalan bersama-sama. Itu maksudnya adalah kalau kita punya hubungan, kebersamaan kita, tujuan kita adalah sesuatu yang jangka panjang, maka kesatuan, kekompakan, kebersamaan itu bukan satu pilihan, tetapi satu keharusan. Nah, saudara, saya berharap bahwa besok atau hari ini pun, mari kita mulai memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau saudara bisa berikan penghargaan, mungkin saudara WhatsApp, saudara Messenger ke satu orang. Saya bersyukur karena saya boleh bersama-sama dengan saudara, boleh katakan siapa gitu ya, di dalam Tuhan atau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita tahu kita boleh ada dan kita boleh juga diberikan Tuhan, disediakan Tuhan dengan orang-orang yang tertentu yang sangat baik, saling mendukung di antara kita. Itu adalah karena kemurahan Tuhan, Tuhan yang menyediakan bagi kita. Itu adalah bagian perhatian Tuhan bagi umatnya, buat saya dan buat saudara dan buat kebersamaan kita semua. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu, kita maju terus dimanapun saudara berada, dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam gereja, dan dimanapun yang saudara Tuhan sudah tempatkan. Mari kita mulai belajar menghargai satu dengan yang lain dan berpegangan tangan. Kita maju bersama-sama mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah Allah yang menyediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.